pageant gak hanya melulu mengenai paras yang menawan, sorotan kamera, gaun-gaun yang gemerlapan, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua ada mereka yang memperjuangkan mimpi yang ingin mereka capai. Dari mereka kita akan mempelajari banyak hal, mulai dari membangun kepercayaan diri, mengatasi rintangan, dan juga menggunakan platform yang ada supaya bisa memberikan dampak yang positif kepada sekitar. Wanita-wanita yang berani, cerdas, dan penuh tekad untuk menggapai mimpi yang mereka punya. Halo Sobat Una TV, kembali lagi bersama Miftah Rizka Walia di Bincang-Bincang Mahasiswa. Dan saat ini kita sedang berada di Agriku Corner Fakultas Pertanian. Dan tentu aja di BBM, Miftah nggak bakal sendirian karena bakal ditemani dengan bintang tamu yang sudah pasti berprestasi dan sangat luar biasa sekali. Bersama bintang tamu kita, Atriana Urfia. Halo. Halo. Oke, boleh dong diperkenalkan sedikit mengenai diri kamu? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Atriana Urfia. Saat ini saya menjabat sebagai First Runner Up Miss Mega Bintang Lampung 2024. Dan saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 di Universitas Lampung. Oke, sudah kenal sama Atriana kan? Dan untuk Atriana nih, gimana kabarnya hari ini? Dan mungkin ada nggak sih kesibukan-kesibukan yang kamu rasakan nih di hari ini ataupun di beberapa hari lalu? Buat sekarang sih alhamdulillah baik ya, dan sehat tentunya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kesibukan sendiri aku lagi sibuk nungguin pengumuman MSIB. Oh iya bener. Iya. Iya kan, kita lagi daftar di mana aja memang kira-kira kamu? Aku kemarin sempat daftar di Metro TV, terus di video.com, detik.com, juga banyak pokoknya. Oke, dan semoga keterima ya salah satunya. Amin. Dan aku kan lihat nih di media sosial kamu biasa nge-stalk. Oh. Nah, kamu tuh baru aja ngikutin MMBI, ya kan? Miss Mega Bintang Indonesia. Oke. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih mengenai pengalaman kamu yang ikut di MMBI ini? Iya, untuk aku sendiri, aku tuh sebelumnya merupakan muli kabupaten. Jadi aku dari kabupaten dulu, ke provinsi, baru ke nasional gitu. Sebelumnya aku merupakan muli Kabupaten Lampung Tengah. Terus aku dipercaya untuk mewakili Lampung Tengah ke ajang provinsi. Dan aku mendapat fourth runner up muli Provinsi Lampung waktu itu. I see. Iya. Terus sebelum ke Miss Mega Bintang Indonesia, aku sempat ikut Miss Grand Tourism Indonesia. Wow. Dan mewakili Lampung di ajang nasional waktu itu. Dan dapat juara 3. Alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya lagi dipercaya, disuruh ikut nih sama mentor aku untuk ikut Miss Mega Bintang Indonesia. Sebelumnya Miss Mega Bintang Lampung. Oh, I see. Iya, jadi pemilihan provinsi dulu, baru yang menang nanti ke pemilihan nasional gitu. Oke, ternyata rintangannya lumayan banyak ya perjalanannya yang dilalui gitu kan. Nah, awalnya kamu terjun ke dunia pageant tuh gimana sih? Dan ada nggak sih hal yang mendorong kamu untuk terjun di dunia pageant? Kalau aku sendiri yang mendorong itu bunda aku. Oke, sih bunda kamu. Iya, jadi bunda itu dari kecil punya cita-cita untuk jadi seorang model atau figur wanita yang bisa menginspirasi banyak orang. Namun karena waktu muda beliau punya kesulitan ekonomi, terus kurangnya dukungan dari kedua orang tuanya, cita-cita beliau tuh harus pupus. Harus tertunda dulu. Iya. Jadi aku berpikir, kenapa nggak aku yang lanjutin perjuangannya gitu. Oke, berarti ini tuh dari diri kamu sendiri, keinginan diri sendiri. Iya, jadi kalau bunda nggak bisa, aku harus bisa. Gitu. Oh wow, mindset yang keren sekali. Betul. Nah kan itu seperti yang udah kamu bilang kan, itu banyak banget perjalanan yang udah kamu lewatin gitu kan. Tantangan-tantangan apa aja sih yang kamu rasain ketika melalui itu? Kalau buat aku sendiri, kalau tantangan itu yang pertama insecure. Apalagi kamu insecure juga? Aku pernah insecure udah pasti. Apalagi di dunia beauty pageant itu banyak banget beauty queen yang cantik-cantik parah, pinter-pinter parah. Pokoknya paket lengkap lah ya. Dan aku insecure di situ. Aku merasa aku ini masih kurang gitu. Terus pikiran-pikiran takut untuk gagal itu sempat bikin aku down saat itu. Oke, tapi kan kamu udah berhasil tuh ngelaluin itu. Cara kamu buat keluar dari zona insecure kamu gimana tuh kira-kira? Untuk keluar dari zona insecure itu yang pertama udah pasti love yourself ya. Oke, jadi harus cintai diri kamu sendiri. Iya, cinta diri sendiri.
baru deh dari situ kita dapat mengatasi yang namanya insecure tadi gitu. Tapi kalau insecure ya mungkin menurut aku dia itu memang dari akar semua masalah nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku ya menurut aku gitu. Dengan insecure kan jadi pikiran ya. Iya, benar. Terus kemudian pikiran jadi stres. Benar. Jadi stres dan itu bakal mengganggu kegiatan yang ada betul. gitu. Nah, mungkin kalau dari kamu nih pengalaman yang paling berkesan menurut kamu ketika kamu ada di dunia pageant tuh apa? Untuk aku sendiri, pengalaman berkesan itu mungkin privilege yang aku dapat ya. Ketika ikut beauty pageant. Karena pertama pas aku menjabat sebagai Muli Provinsi Lampung, aku ngerasa privilege untuk ketemu orang-orang penting di Provinsi Lampung itu sangat besar. Sangat besar. Bisa waktu itu menyambut Pak Arinal yang waktu masih menjabat sebagai gubernur gitu. Terus orang-orang penting lainnya itu menurut aku pengalaman yang berkesan sih. Terus di Miss Mega Bintang kemarin, aku bisa berhadapan langsung dengan Kak Ivan Gunawan. Iya, seperti yang kita tahu. Iya, itu menurut aku sangat bangga sih. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih dari semua perjalanan yang kamu lalui di dunia pageant itu ada nggak sih, selain insecure tadi ya, keluar dari zona insecure, hal yang bisa kamu pelajari dari itu? Pasti banyak, cuman ya mungkin sebutkan beberapa aja deh. Yang aku pelajari banyak ya udah pasti. Aku belajar untuk pengembangan diri udah pasti. Terus bisa juga loh melatih public speaking di beauty pageant ini. Karena kan seorang beauty queen itu spokesperson juga ya, dimana dia menyampaikan aspirasi yang dia miliki ke halayak ramai gitu. Dan itu nantinya bisa menginspirasi banyak orang gitu. Dan itu kita bisa melatih public speaking kita di situ. Selain itu tuh ada lagi nggak nih? Ada branding. Itu aku belajar branding dari ikut-ikut beauty pageant sih. Dan branding tuh sangat-sangat penting Sobat Mula TV, ya kan? Betul. Karena memang di branding, apalagi sekarang tuh zamannya media sosial. Iya kan? betul. Kayaknya semua orang ngegunain media sosial. Bener gitu. banget. Kita harus memanfaatkan itu ya. Benar, aku setuju sama itu. Nah, kalau kamu sendiri untuk memanfaatkan media sosial sebagai Miss lah, bisa dibilang Miss Mega Bintang tuh gimana caranya? Kalau untuk kamu sendiri? Jadi biasanya itu beauty queen itu ada yang namanya advokasi. Punya yang namanya advokasi. Nah, kalau aku sendiri, aku mau memanfaatin momentum zaman sosial media ini. Yaitu Instagram. Itu aku manfaatin buat advokasi tadi. Jadi advokasi aku jalankan melalui Instagram. Ada namanya, bisa kalian cari, bisa di-follow juga. girlsmovement.id. Itu, nanti langsung kita follow ya. Iya, jangan lupa di-follow. Jadi girlsmovement.id ini menyuarakan hak-hak perempuan dan anak gitu, agar mereka punya penghidupan yang lebih baik dan nantinya bisa menggapai cita-cita mereka. Nah itu tadi mungkin yang dibilang di awal tadi bahwa memang memberikan dampak yang positif kepada sekitar, ya kan? Betul. Nah, kan kamu nih seorang mahasiswa kan? Sering ngerasa FOMO nggak sih sama mahasiswa-mahasiswa yang kadang tuh ya udah ngejalanin hari-harinya sebagai seorang mahasiswa aja, bukan memiliki kegiatan lain gitu? FOMO sih pasti ya, karena kan sebagai mahasiswa udah pasti tugas kita, kewajibannya tuh belajar. Aku kadang kalau aku lagi ada kegiatan sebagai Miss Mega Bintang atau yang lainnya, aku kadang suka iri gitu dengan teman-teman yang berangkat kuliah, terus udahnya mereka nongkrong gitu-gitu, aku iri. Tapi kan itu tadi kewajiban kita kan beda-beda ya, dan saat itu aku lagi berkompetisi, jadi aku ya udah fokus kompetisi dulu, baru setelahnya udah. Berarti untuk saat itu prioritas kamu adalah untuk kompetisi itu dulu, baru main sama teman-teman yang lain gitu. Kan? Karena emang kompetisi itu kan bisa bisa meningkatkan value-nya kamu, ya kan? Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih gimana nih? Kamu ngebagi waktunya, memanage time-nya dari kamu menjadi Miss Mega Bintang, terus juga sebagai mahasiswa, ataupun ada kegiatan lainnya gitu? Kalau aku sendiri, aku selama menjalani kehidupan ya, aku punya yang namanya skala prioritas. Skala prioritas. Jadi aku tentuin dulu nih, apa yang jadi prioritas aku saat ini. Gitu. Kalau aku lagi kompetisi, waktu itu prioritas pertama aku adalah kompetisi. Karena balik lagi itu aku mewakili provinsi aku kan, Lampung, dan aku harus membanggakan mereka. Tapi untuk sekarang karena kompetisinya udah selesai, prioritas aku yaitu pendidikan aku. Belajar gitu. Lagi. Betul. Karena kan ketika kamu ikut kompetisi juga kan menaikkan
kampus juga kan, Betul, mengharumkan kampus juga, Universitas Lampung gitu. Nah kalau dengan kesibukan kamu nih, kamu masih bisa ikut organisasi kampus nggak sih? Kan kamu kesana kemari terus juga belajar dan lain sebagainya, masih ikut organisasi nggak sih? Tentunya masih, dan FYI aku nggak cuma aktif di organisasi kampus doang, tapi aku juga aktif di organisasi luar kampus. Jadi di sela-sela kesibukan aku masih bisa menyeimbangkan itu gitu. Nah kalau dari kamu sendiri kan kita banyak nih yang kita udah denger gitu kan, kayak dari organisasi, kemudian juga kampus, menjadi seorang Miss Mega Bintang. Nah itu gimana cara kamu bisa nggak males ataupun ya produktif lah? Tips produktif ya, kalau aku tuh biasanya setiap pagi itu pagi atau malamnya ya, itu aku buat to-do list. Oh, I see. Iya, jadi aku besok bakal bangun jam berapa dan apa yang mau aku lakuin itu aku list. Lalu keesokan harinya baru aku checklist yang udah terselesaikan gitu. Biasanya itu bikin kita gak males gitu. Sobat Unila, ini tuh tips dari Atriana Urfia. Kalau misalnya kalian untuk ngebagi waktunya itu kalian buat dulu to-do listnya ya kan. Betul. Supaya tahu hal-hal apa aja yang ingin kalian lakuin gitu di keesokan harinya. Tapi mungkin aku mau kita balik lagi ke MMBI. Itu hal yang mungkin paling jadi favorit kamu ketika MMBI itu apa? Hal paling favorit aku itu pas karantina udah pasti. Karena di karantina tuh kita banyak banget kegiatan dan banyak banget ngelakuin hal-hal bermanfaat gitu. Terus yang paling berkesannya banget itu pas kita ada catwalk di Candi waktu itu, Candi Sewu di Jogja. Dan itu Candi itu kan tempat sakral ya. Bener. Dan Kak Ivan ini memanfaatkan hal tersebut untuk memperkenalkan gitu loh kebudayaan yang ada di Indonesia melalui tadi membuat event di candi tersebut, dan kita catwalk di tengah-tengah candi itu itu berkesan banget sih buat aku. Dan itu mungkin pemandangan yang kamu lihat sangat-sangat indah banget parah. Kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih mengenai MMBI, mengenai ajang lainnya, kemudian organisasi juga udah, perkuliahan juga udah, dan ini adalah saatnya kita untuk main games. Ada games. Yeay. Dan kita nih, aku dan juga tim aku udah nyiapin search bar Google gitu, dan nanti di situ ada kata kuncinya. Nah, tugas kamu nih adalah untuk ya kasih pernyataan mengenai kata kunci itu. Siap? Siap. Lucu kan? Dari Google lucu banget. Yang pertama dulu ya? Yang pertama dulu. Apa nih ya kira-kira ya? Apa nih? Muli Lampung. Nah, mungkin bisa kayak kesannya, pernyataan, ataupun sebagainya. Aku sendiri bangga ya menjadi Muli Lampung, di mana Muli Lampung ini kalau teman-teman tahu, Muli Lampung itu merupakan duta pariwisata di daerah Lampung yang tugasnya memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Tapi bukan hanya pariwisata, tapi kita juga memperkenalkan kebudayaan gitu. Jadi tugas Muli dan mengenai Provinsi Lampung ya meningkatkan eksistensi pariwisata Lampung. Gitu. Dan bisa dibilang juga mungkin sebagai wajahnya Lampung kali ya. Betul, wajahnya Lampung. Next deh kita. Next apa nih? Grand Tourism Lampung. Nah, aku sebagai Grand Tourism Lampung ini sama seperti Muli, Grand Tourism Lampung ini sama kayak duta pariwisata, tapi fokusnya lebih luas. Jadi kalau tadi tentang Lampung, Grand Tourism ini lebih meluas ke Indonesia gitu, kancahnya ke nasional. Nasional, kancahnya agak beda dikit, cuman masih di dunia pageant yang sama. Masih di dunia pageant dan pariwisata. Jadi fokusnya ke pariwisata. Next mungkin ya. Ketiga apa nih? Apa ya? Role model. Siapa nih kira-kira yang menjadi role model seorang Atriana Urfia? Untuk role model sendiri, role model itu tadi kayak yang pertama tadi aku mention ya. Role model aku sendiri tuh Bunda. Karena Bunda kan seorang guru ya. Jadi emang sebagai seorang guru atau pengajar itu pasti punya sifat yang bisa menginspirasi dan mengedukasi. Nah, aku tuh pengen banget jadi seseorang yang kayak gitu. Tapi karena aku nggak mau jadi guru, karena aku maunya berkecimpung di dunia entertain, aku
mungkin dengan menjadi beauty queen dan berkecimpung di dunia beauty pageant, aku masih bisa menginspirasi dan mengedukasi banyak orang gitu. Oh, jadi gini, mungkin role model kamu tuh adalah ibundanya kamu, cuman menjadi dirinya kamu sendiri untuk mengikuti ibunda kamu itu sendiri. Betul. Oke, I see. Next deh. Next. Atriana Urfia, Ivan Gunawan. Oh. Iya, Atriana Urfia, Ivan Gunawan. Ini mungkin balik lagi ke Miss Mega Bintang tadi ya. Menurut aku mungkin bilang pribadinya Kak Ivan aja ya. Aku mau berterima kasih banyak ke Kak Ivan Gunawan karena udah memberikan aku kesempatan yang luar biasa untuk mewakili Lampung di ajang nasional Miss Mega Bintang Indonesia. Di mana perwakilan Lampung saat itu ada 3 orang. Siapa aja tuh kira-kira? Ada Dita, itu yang juara 1, ada Dita Lampung 1, terus ada Sri Lampung 2, dan ada aku Lampung 2, dan ada Sri Lampung 3. Dan kita bertiga mewakili Lampung di ajang nasional. Dan pasti perasaan kamu sangat-sangat senang dan berbangga diri. Pasti. Ya kan? Pasti, aku sangat bangga banget. Makasih Kak Ivan Gunawan. Next deh. Wow. Haters. Kalau ngomongin haters, aku sebenarnya nggak tahu ya. Aku itu ada hatersnya atau enggak. Maksudnya aku ada haters dan fans atau enggak. Karena aku sendiri berpikir kayak aku siapa gitu. Dia seorang Atriana Urfia berpikir bahwa dia siapa. Iya, kayak oh my god. Mungkin haters ini aku berpikirnya lebih ke ini ya, komentar negatif mungkin ya. Kalau komentar negatif itu pasti ada, cuma aku menyikapinya untuk menyikapi komentar negatif tadi untuk kritik gitu. Jadi kritik untuk diri aku, kritik membangun. Iya, jadi aku berpikir kalau ada komentar negatif di Instagram akan aku jadikan dorongan untuk terus motivasi untuk terus mengembangkan diri aku gitu. Nah, tapi kalau untuk kamu sendiri nih, kamu tipe yang suka bacain komentar nggak sih? Aku suka banget bacain komentar di Instagram aku. Dan mungkin pasti pas yang ada memuji ataupun itu pasti kesemsem sendiri tuh. Betul, aku suka senyum-senyum sendiri. Jadi kalau ngeliat aku senyum-senyum sendiri main HP itu bukan karena chattingan sama cowok ya, itu karena bacain komen kalian. Itu dia. Bisa deh kita lanjut nih. Terakhir ya. Terakhir banget. Apa nih terakhir? 1, 2, 3. Oh wow, personal sekali. Pacar. Atriana Urfia pacar. Kalau menurut aku ya, pacar itu bentar mikir dulu. Sulit ya ini terakhir. Langsung ngeblank. Iya, kalau menurut aku pacar atau pasangan itu merupakan investasi paling beresiko. Oh, I see. Karena kan pasangan itu kan nantinya bakal bareng kita terus di kemudian harinya kan, di masa depannya gitu. Jadi harus pinter-pinter lah gitu. Pinter-pinter memilih. Iya, pinter-pinter memilih. Karena kalau aku sendiri itu cari pasangan yang tentunya bisa ikut menaikkan value dalam diri aku. Jadi harus yang setara. Setara bukan setara dalam artian setara dalam pemikirannya gitu, dengan gimana cara komunikasinya gitu, karena pasti bakal berpengaruh di kehidupan kita nantinya. Pasti, karena kan namanya pasangan kan. Iya, jadi harus punya pasangan yang bisa memotivasi gitu. Dan itu dia Sobat Unila, bahwa kita tuh kalau mau cari ataupun memilih-milih pasangan itu harus benar-benar, karena emang kita tuh butuh yang namanya pasangan yang setara, ya kan? Nah ini udah sampai terakhir aja nih kira-kira. Wow, gimana nih, seru tidak? Seru banget. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, udah main games juga. Nah aku mau minta tolong nih sama Atriana supaya bisa nih bilang ke Sobat Unila TV mengenai kata-kata bijak. Kalau anak zaman sekarang tuh bisa dibilang quotes. Quotes. Mungkin aku pesan untuk ini aja ya, teman-teman yang mau menggapai mimpi-mimpinya ya. Apalagi kita nih anak muda nih yang masih belum tahu ke depannya mau jadi apa gitu kan. Aku mau berpesan, jangan pernah takut untuk menggapai mimpi, jangan pernah takut gagal, karena Tuhan gak akan
membawa kamu jauh sampai titik ini hanya untuk gagal. Just do it till you make it. Oh wow, keren sekali kata-kata bijak dari seorang Atriana Urfia. Tapi beneran itu aku setuju sama hal yang kamu bilang gitu. Oke, nggak kerasa banget kita udah di akhir segmen, ternyata udah di akhir. Iya, bener sekali. Masih mau ngobrol. Nanti kita ngobrol sendiri berdua, boleh gak? Oh ya, oke. Oke. Nah Sobat Tuna TV, ternyata setelah kita berbincang-bincang juga main game sama Atriana Urfia, ini beneran seru banget dan kita banyak banget dapat manfaat ataupun banyak informasi yang kita ketahui nih mengenai dunia pageant gitu Sobat Tuna TV. Dan terima kasih buat Atriana Urfia yang memang udah berkenan dan bisa berbagi ceritanya mengenai MMBI di sini. Oke, nah semoga episode kali ini bisa memberi motivasi dan informasi kepada Sobat Tuna TV semua mengenai dunia pageant ataupun ketika nih Sobat Tuna TV mau terjun ke dalam dunia pageant gitu. Dan kalian bisa ingat kata-kata bijak dari seorang Atriana Urfia, oke? Aku Miftari Skawalia. Dan aku Atriana Urfia. Pamit undur diri dulu ya Sobat Unila TV karena kita bakal ketemu di episode-episode bincang-bincang mahasiswa selanjutnya. Bye-bye!